Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Begitu keluar dari lembah Limanaluk, maka sesaklah nafas Rara Murni karena telah berlari itu. Sebelumnya, jangankan berlari, berjalan sejauh itu pun tak pernah dilakukannya. Dia berhenti dan berdiri bersandar ke sebatang pohon rindang. Saat itulah baru disadarinya keadaan pakaiannya yang tidak menutupi badannya, terutama letak kain di bagian dadanya. Segera dibetulkan letak pakaiannya, dirapikannya pula rambutnya. Dia menunggu sampai nafasnya yang memburu dan dadanya yang sesak pulih seperti sedia kala. Saat itu, kedua kakinya pun terasa sakit. Rara Murni merasa bahwa dia tidak sendirian di tempat itu. Dipalingkan kepalanya, darahnya tersirap karena begitu kepalanya diputar, maka kedua matanya membentur sesosok tubuh yang berada dekat sekali di sampingnya. Orang ini ternyata adalah pemuda rambut gondrong yang dikuil tua tadi. Letih? Tanya Wiro Sableng senyum-senyum. Rara Murni tak menjawab. Kota Raja tidak dekat dari sini, Rara. Aku tahu. Lalu, mengapa lari-lari macam begini? Mungkin juga aku membuat kau jadi takut ya. Rambutmu yang gondrong ini barangkali. Iya. Saudara, kau ini siapa sebenarnya? Aku, jawab Wiro pula. Kalau kau hendak bermaksud jahat pula terhadapku, sebaiknya berlalulah dari sini. Tampangku memang jelek, Rara. Tapi aku tidak sejahat yang kau sangka. Aku hanya tak ingin melihat kau mesti lari setengah mati sampai ke kota raja. Mungkin seperempat jalan kau sudah menggeletak pingsan. Rara Murni terdiam, tapi kemudian dia berkata, walau bagaimanapun, aku mesti kembali ke kota raja selekas mungkin. Itu memang betul. Tapi bukan dengan lari caranya. Ayo, mari ikut aku. Ikut kemana? Ayolah, ikut saja. Dengar, Rara. Kau tak perlu terlalu bercuriga terhadapku. Di tepi sungai sana ada beberapa ekor kuda. Kau bisa naik kuda? Gadis itu menggeleng. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Kalau begitu, katanya, kau terpaksa naik kuda bersamaku. Maka merahlah paras Rara Murni. Jangan bicara seenak perutmu, saudara, bentak gadis ini. Aku tuh tidak berkata usil. Habis kalau kau tidak bisa naik kuda sendiri, bagaimana? Aku lebih baik jalan kaki, sahut Rara Murni dengan hati dan suara keras. Wiro Sableng tertawa. Dengar, Rara Murni, aku mempunyai firasat bahwa peristiwa penculikanmu itu ada ekornya. Ekor yang panjang dan besar. Kalau Kalasrenggi berkhianat terhadap Sang Prabu, terhadap kerajaan Pajajaran, bahkan bukan hanya sekedar berkhianat, tapi juga hendak bikin celaka terhadap kau, maka tidak mustahil masih ada pejabat-pejabat tinggi kerajaan lainnya yang turut terlibat dalam pengkhianatan ini. Ucapan pendekar 212 itu memang terfikir ada benarnya oleh Rara Murni. Tapi menunggang kuda bersama pemuda itu, tentu saja dia merasa malu sekali. Apa kata orang bila melihat hal itu nanti? Kemudian didengarnya pula oleh gadis ini suara Wiro Sableng kembali. Makin cepat kau sampai ke kota raja, semakin baik. Rara Murni termenung sejurus, tapi hatinya tetap keras tak mau naik kuda bersama pemuda itu. Tanpa banyak bicara, gadis ini kemudian putar tubuhnya dan bergegas meninggalkan tempat itu. Wiro Sableng menggerutu dalam hatinya. Gadis keras kepala. Kalau sudah lecet kulit kakinya, baru tahu rasa dia. Dia pun geleng-geleng kepala dan melangkah pula mengikuti. Beberapa lama kemudian, mereka sampai di tepi sebuah jalan umum. Selama itu, tak satu pun dari keduanya yang buka mulut. Rara, kata Wiro ketika mereka sampai di jalan umum itu, ada baiknya kita berhenti istirahat di sini saja ya. Siapa tahu ada kereta atau gerobak yang lewat dan kita bisa menumpang. Gadis itu tak menjawab, tapi dia menghentikan langkah karena memang kedua kakinya sudah letih. Hampir 10 menit mereka berdiri di tepi jalan itu, tapi tak satu kendaraan pun yang lewat. Rara Murni, kata Wiro Sableng, agaknya kau tidak senang terhadapku ya? Tak mau bicara denganku? Sebenarnya memang tidak ada yang tidak disenangkannya terhadap pemuda itu. Hanya segala apa yang terjadi dan segala apa yang hampir menimpa dirinya lah yang membuat dia jadi tak banyak bicara dan merasa bercuriga terhadap pemuda berambut gondrong yang sampai saat itu masih belum juga diketahui siapa adanya. Wiro Sableng memandang ke ujung jalan, sepi tiada bermanusia. Kita berangkat lagi yuk,
Saudara, kata Rara Murni untuk pertama kalinya sesudah sedemikian lama berdiam diri. kau sendiri siapa sebenarnya? Dan mau menuju kemana? Ah, ini pertanyaan yang bagus sekali, bagus sekali. Kata pendekar 212 dengan senyum-senyum. Siapa aku? Kurasa tidak penting. Mau menuju kemana? Aku sendiri sebenarnya tidak tahu. Rara Murni memandang dengan sudut matanya memperhatikan pemuda itu. Jawabannya seperti jawaban yang tidak betul pikirannya. Atau mungkin pula jawaban itu hanya sekedar jawaban belaka. Tiba-tiba keduanya memalingkan kepala ke ujung jalan sebelah kanan. Di kejauhan kelihatan muncul sebuah gerobak ditarik oleh 2 ekor lembu. Di bagian depan gerobak yang terbuka itu duduk 2 orang laki-laki. Mereka berpakaian petani, sedang setengah dari gerobaknya syarat dengan sayur mayur. Ah, nasib kita baik juga rupanya, Rara, kata Wiro Sableng. Dan ketika gerobak itu datang mendekat, pemuda ini segera lambaikan tangannya. Gerobak berhenti. Saudara, apakah kalian mau menuju ke kota raja? Kedua orang di atas gerobak itu tak menjawab pertanyaan Wiro Sableng, melainkan memandang lekat-lekat pada gadis di sampingnya. Kalau kami tak salah lihat, kata laki-laki yang mengemudikan gerobak, agaknya kami berhadapan dengan Tuan Putri Rara Murni, adik sang Prabu Pajajaran. Rara Murni pun mengangguk dan kedua orang itu segera turun dari kereta lalu menjura. Ada hal apakah sampai Tuan Putri berada di tempat ini? Tanya laki-laki yang memegang kemudi gerobak. Kedua matanya kemudian melirik sekilas pada Wiro Sableng, lalu melirik pada kawannya. Rara Murni hanya menarik nafas panjang. Karena mengira pemuda rambut gondrong dan berpakaian sederhana itu adalah hamba sahaya atau pembantu Rara Murni, maka yang ditanya menjawab dengan anggukan kepala acuh tak acuh. Seorang dari mereka kemudian berkata pada Rara Murni, Jika Tuan Putri bermaksud hendak kembali ke Pakuan, kami tentu saja bersedia, bahkan merasa berkewajiban untuk membawa Tuan Putri. Tapi maafkan keadaan kereta kami kotor dan penuh sayuran, Tuan Putri. Itu tak menjadi apa, pokoknya sampai ke kota raja. Yang menjawab adalah Wiro Sableng. Ini mengesalkan kedua orang itu. Kemudian mereka menolong Rara Murni naik ke atas gerobak. Gadis itu duduk di sebelah muka, di samping pengemudi. Sedang kawannya bersama Wiro Sableng duduk sebelahan di belakang, di samping tumpukan sayur. Tak lama kemudian, gerobak itu pun bergeraklah.